pasien yang belum dilakukan PCI. Kemudian hari kedua baru mulai aktivitas rutin, targetnya 2-3 met. 2-3 met itu sih ya mungkin aktivitas rutin ini ya termasuk perawatan diri sendiri, duduk sambil melakukan gerakan ringan, latihan jalan hanya di ruangannya, belum boleh naik turun tangga. Pada hari kedua dan ketiga biasanya pasien sudah pindah nih ya misalnya stabil di ruangan pun harus masih dibatasi ya, misalnya masih duduk di samping tempat tidur sesuai kemampuannya atau berdiri dengan gerakan-gerakan ringan. Kalaupun jalan ya jalanlah 5-10 menit 2-3 hari ya, itu pun masih dengan pengawasan kita. Karena apa ya, pasien-pasien yang tanpa refas itu kan tetap aja ya, kita harus membatasi konsumsi oksigen karena oksigen aja dia tidak bisa melewati area yang teroklusi tadi ya. Jadi kita tetap membatasi pemakaian oksigen. Kemudian hari ketiga dan keempat boleh melakukan aktivitas seperti di naik ya. Mulai naik turun tangga 1 lantai dulu ya. Dengan dilihat disupervisi ya, paling enggak didampingi keluarga lah. Jangan dibiarkan pasien sudah hari keempat, oh Bapak sudah hari keempat nih sudah mau pulang. Kalau sudah dipulangkan tidak tahunya dia liftnya mati, dia naik turun tangga. Habis nyampe bawah dia apa lagi. Belum pulang, belum keluar dari pintu gerbang rumah sakit sudah balik lagi ke UGD. Kalau rehabilitasi pada pasca infak miokard yang sudah direfas, ini kita bisa lebih ekstrim. Jadi bisa lebih ekstrim, program rehabnya dilakukan mobilisasi 1 kali 24 jam dilanjutkan selama perawatan hingga pasien dipulangkan. Langsung bisa ya, langsung rehabnya. Full aktivitasnya tadi ya fungsinya 3-4 met. Bisa dilakukan uji jalan selama 6 menit sebelum pasien pulang. Mungkin bolak-balik di ruangan selama 6 menit itu dia sesak enggak, dia nyeri dada apa enggak gitu ya. Jadi berbeda kalau sudah dengan refas sama tanpa refas. Nah, ternyata sudah. Jadi lebih cepat dari perkiraan ya. Karena emang sebagian besar sudah dibahas oleh Pak Bianto sama Mas Wiwit. Itu Mbak Win, saya kira saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada teman-teman yang mau bertanya. Baik, terima kasih Mbak Puji. Ternyata waktunya masih sisa 8 menit, tidak apa ya. Sepertinya materinya Mbak Puji ini sangat menarik sekali, Gih. Jadi gini ya, ternyata pada pasien-pasien pos tindakan PCI atau PPCI itu masih memerlukan pemantauan yang ketat di ruangan. Apalagi yang pos PPCI setelah masuk di ini ya, di ruangan ICU atau ICCU. Bukan berarti pasien pos PCI yang tidak memerlukan support obat-obatan inotropik dan kawan-kawannya itu bisa ditinggal begitu saja tanpa pengawasan, ya. Apalagi ditinggal ngopi-ngopi, pesen mixu, habis itu lupa pasiennya nggak ditengokin. Ya, karena bisa saja terjadi komplikasi yang akan membahayakan jiwa pasien. Baik, para peserta, kita masuk ke sesi diskusi tanya-jawab. Dari peserta bisa bertanya secara langsung ataupun bertanya melalui chat room. Ini sepertinya sudah ada yang raise hand lagi, Mas Edi Saputra. Kepada Mas Edi Saputra, mohon kalau bisa kameranya di-on-kan, Mas. Kalau perso, kalau enggak mau, enggak apa-apa. Silahkan mikrofonnya diaktifkan. Monggo Mas Edi. Mas Edi Saputra, halo. Mas Edi Saputra, ini melambaikan tangan, raise hand ini mau bertanya atau melambaikan tangan karena sudah tidak kuat minta dijemput, Mas? Mas Edi?
Sepertinya tidak ada respon dari Mas Edi, atau mungkin ini tadi keklik ya. Atau mungkin dari para peserta yang lain bisa mengajukan pertanyaan lewat chat room. Monggo, monggo, diobral. Siapa yang mau bertanya? Menarik loh ini loh, sebenarnya perawatan pasca Sepertinya tindakannya. peserta sudah lelah, Mbak W. Saya belum lelah Karena loh. dari 150 yang tersisa adalah 88 ya di Saya ruang iya, Zoom. tapi saya belum lelah loh ini loh. Ayo, monggo. Mbak Puji, Ya. jadi sebenarnya untuk perawatan pasca itu setelah pasien pulang, apakah ada diberikan edukasi untuk persiapan pasien-pasien itu selama perawatan di rumah maksud saya? Ya, jadi kalau kita peran kita di rumah sakit ya, mungkin kalaupun kita sebagai perawat yang merawat di ruang ICU ya, itu juga bisa memberikan edukasi. Barangkali nanti kalau pas waktu sudah di ruang rawat inap, kelupaan edukasinya ya. Semua, jadi pasien sebelum pulang pasti dilakukan edukasi. Jadi sudah saya sebutkan tadi edukasi apa aja sih yang dibutuhkan ya dari slide sebelumnya ya Mbak Wi ya. Nah, hal inilah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 inilah yang perlu kita jelaskan kepada pasien, termasuk ya dari medikasi ya untuk obat antiplateletnya atau obat kalau dia dapat double itu juga jangan sampai lupa ya, karena bisa terjadi ISR ya, tergantung bagaimana cara kita memotivasi pasien itu kepatuhannya terhadap obat-obatan. Kemudian gaya hidup dia, modifikasi makanan dia, dulunya mungkin suka apa yang daging-dagingan ya, mungkin nanti bisa dirubah ya seperti yang saya jelaskan tadi, makanan-makanan apa aja ya. Jadi dari AH itu ternyata lebih menggeret seorang pasien SKA itu ke menjadi seorang vegetarian ya. Kemudian komorbidnya kalau dia emang punya komorbid ya, seperti berat badan yang berlebih, kolesterol yang lebih, kemudian hipertensi ya, berarti dikendalikan faktor penyebab dari SKA-nya tadi. Kemudian yang tadi ya, yang paling akhir tadi, yang lebih menarik adalah yang mungkin jarang kita lakukan ya, yaitu memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga itu kalau terjadi serangan ulang, apalagi kalau di daerah terpencil ya, apa aja yang harus dilakukan. Pasien tetap harus tersedia dia ISDN, Aspilet itu sebagai obat emergensi dia ya. Kalau dia sudah emang terindikasi atau sudah pernah mengalami SKA, paling enggak obat Aspilet sama ISDN itu sudah tersedia sebagai obat-obatan dia. Jadi ketika serangan langsung diberikan di awal gitu. Jadi Kemudian untuk training BAD juga ya bagi keluarganya itu penting ya. Jadi berarti ini Mbak, dari perawat ruangan itu memberikan ini ya, edukasi training BHD juga ya? Ya, bisa Apa perlu jadi. di Ya. SKP-kan itu Mbak, training BHD-nya Mbak? Bagaimana ini kayaknya? Saya setuju sih ya, saya setuju. Jadi keluarga memang harus bisa BAD. Bahkan kita kalau dari tim BAD rumah sakit itu kadang ada tugas juga ya untuk ke masyarakat untuk memberikan edukasi ya, memberikan penkes tentang BAD itu juga ada. Jadi masyarakat awam pun bisa melakukan, apalagi kalau yang punya keluarga sudah pernah mengalami bagian dari keluarganya serangan seperti ini ya. Apa saja SKA yang pre-hospital tadi yang dijelaskan Pak Di ya, pre-hospital tadi apa aja yang perlu dilakukan di awal sebelum petugas EMS itu datang ya. Itu Mbak W. Oke. Sepertinya Jadi ini Mbak W aja yang tertarik ya. enggak, ini ada dua penanya Mbak Puji di chat room. Saya bacakan ya. Pertanyaannya dari Mbak Cynthia. Mbak Cynthia, sebentar. Pertanyaannya adalah, menurut pengalaman narasumber pada pasien dengan SKA, baik yang dengan revaskularisasi atau tidak, apakah pasiennya harus tetap melakukan rehab medik
atau cukup dengan tindakan pemenuhan ADL saja untuk persiapan pasien pulang atau rawat jalan? Monggo Mbak Puji segera ditanggapi. Kalau pasca SKA, rehabnya jadi seperti tadi ya, waktu di rumah sakit itu tinggal dia revasnya, dia direvas atau enggak, dia total revas atau tidak ya. Tapi kalau setelah pasca pulang, dia sudah memperhatikan dia sudah sampai berapa match gitu ya. Kalau dia emang sudah direvaskularisasi total, ya silakan ya sudah sampai 3 sampai 4 match dia mampu kita awasi selama 6 menit dia berjalan tidak apa-apa, nanti akan ditingkatkan secara bertahap. Jadi beda sama yang CABG ya. Jadi kalau SKA langsung aja nggak apa-apa. Jadi tergantung dia seberapa kemampuan dia karena berbeda-beda tadi. Misalkan pasien dia meskipun sudah direvas tapi nyatanya dia serangannya mungkin tadi oklusi total di LAD terus kemampuan penurunan ventrikel kirinya kan tidak semua pasien itu bisa kembali lagi ya fungsinya ya. Ada yang reversible, ada yang irreversible. Apakah dia sudah mulai penurunan pompa misalnya seperti itu ya. Jadi sebisanya dia, yang penting tidak kita paksakan. Yang jelas selama di rumah sakit ada target-target dari hari pertama sampai mau pulang itu ada ya target tiap harinya tadi ya, seperti yang saya katakan yang di revas berapa, yang tanpa revas itu bagaimana gitu ya. Itu Mbak, jadi tidak ada spesifik kalau di rumah harus ngapain gitu ya. Paling nggak kalau yang sudah direvas ini aman, kita bisa mulai dengan aktivitas yang normal berjalan. Baik, jadi sesuai kondisinya ya untuk aktivitasnya ya. Activity daily life-nya itu tergantung dengan berapa dia direvas, ataukah dia kondisinya non-revas, ataukah sudah revas. Begitu ya Mbak Puji? Iya. Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Mas Zainuddin Zain. Izin tanya, post PCI site terpasang. Kaki yang terpasang side boleh bergerak bebas ataukah dibatasi? Monggo Mbak Puji. Kaki yang dipasang side ya. Ya. Tinggal dia setnya di mana. Kalau setnya dia di femoral, otomatis dia akan imobilisasi tadi ya, imobilisasi. Bahkan ketika setnya sudah di off ya masih mobilisasi karena dia kita pasang bantal pasir ya, kita pasang bantal pasir, kita masih observasi, takutnya ketika sudah di off setnya pun kalau dia mobilisasi dia terbuka lagi, nanti akan terjadi perdarahan. Jadi 6 jam pasca absit boleh mulai digerakkan kaki yang terpasang sit tadi ya. Jadi tergantung dia dipasangnya di mana. Kalau di femoral kanan ya berarti yang imobilisasi di femoral kanan. Sampai Mbak Puji. Oh ya, gitu begitu ya tadi. Jadi untuk imobilisasinya tidak terus-terusan, ada batas waktu tertentu. Sehingga sampai saat dengan side-nya itu dilepas, bahkan setelah side-nya dilepas pun masih harus dipasang bantal pasir ya Mbak Puji ya? Iya, masih imobilisasi Masih ya, nggak langsung imobilisasi. pasien itu harus begitu seatnya di off, diperban, dia langsung turun ya, nggak boleh ya. Pernah kejadian habis itu langsung hematom ya Mbak Puji karena Oh pasien iya, ada. ya? Begitu di absit, hematom juga ada. Karena pasien mungkin ini ya, biasanya kalau mbah-mbah juga ya, dibilangin juga dalam saja tadi ya arah retroferial misalnya. Ada pertanyaan lagi dari Bebayon Iji Atmaja. Mohon izin bertanya kepada Suci. Apakah pemberian obat pasca PCI dapat tergantikan dengan jamu? Karena ada pasien post PCI mengatakan sudah tidak pakai obat sama sekali, hanya mengandalkan jamu, campuran bawang putih, madu, cuka apel, jahe merah, lemon, rutin setiap hari dikonsumsi. Makan sayur saja dan tidur cukup. Terima kasih. Sebenarnya kalau dari asumsi pasien seperti itu juga karena kita orang kesehatan ya, karena kita orang kesehatan kan kita juga nggak tahu jamunya jamu apa ya. Kalau mungkin ganti ya, oke. Tapi kalau masalah jamu kita juga nggak tahu sih kandungannya apa ya. Atau mungkin juga
Jadi yang kita mengedukasi kepada pasien bahwa obat koagulan itu tidak boleh berhenti, tidak bisa digantikan dengan jamu atau yang herbal ya, karena kan dosisnya akan berbeda. Jamunya itu misalnya jamunya itu adalah jamu yang mengandung koagulan ya, saya juga nggak tahu tuh jamu apa. Satu dengan 80 mg aspilat itu kan kita juga nggak tahu kadarnya seberapa, makanya kita edukasi pada pasien koagulan tetap perlu gitu. Itu Mbak Wing. Jadi kalau sebagai seorang praktisi kesehatan ya bukan tidak boleh percaya jamu ya. Yang penting kita sesuai dengan regulasi kita, apa yang perlu kita sampaikan gitu. Oke. Baik. Jadi masalah jamu ini sebenarnya dikembalikan lagi nggih ke pasien, tapi sebagai seorang nakes kita wajib memberikan edukasi yang baik dan benar kepada pasien dan keluarganya. Bukan begitu Mbak Puji? Pertanyaannya lucu-lucu ya, karena memang kita hidup di masyarakat awam Ya, ya, paling nggak kita sebagai bisa menjadi ini ya, bisa menjadi role model di masyarakat ya terhadap kejadian-kejadian penyakit jantung. Memang kadang kita lebih tertarik nih bagaimana perawatan menjadi seorang perawat di EGD harus cek, tapi justru di awalnya ya, bagaimana pasien itu tidak terjadi SKA ya, tidak berkelanjutan, justru edukasi yang lebih penting. Makanya teman-teman yang sebagai perawat puskesmas, jangan berkecil hati, kemampuan kalian untuk mengedukasi untuk bagaimana pencegahan terhadap SKA itu jauh lebih bermanfaat ketimbang pasien itu sudah terkena SKA dan harus melalui tahapan pre-hospital, in-hospital, sampai dengan perawatan di ICU ya, jangan sampai seperti itu, sehingga angka kejadian SKA itu akan menurun dulu karena berkat edukasi dari teman-teman sejawat di masyarakat, baik di keluarga ataupun di masyarakat, mereka sudah teredukasi. Jadi BPJS juga nggak banyak mengeluarkan anggarannya ya untuk menangani SKA. Itu Mbak Wi. Iya, betul sekali. Jadi lebih penting pencegahan daripada obatan. Iya. Terima kasih Mbak Puji. Sepertinya ini sudah tidak ada yang bertanya lagi. Yang mau jaga siang sudah mulai persiapan untuk berangkat jaga siang. Matur nuwun atas materi yang diberikan oleh ketiga narasumber. Tapi sebelumnya, mohon bisa on cam. Kita akan foto. Akan diambil gambarnya oleh panitia sebelum kita akhiri acara diskusi. Monggo panitia untuk bisa di foto segera. Sebentar, ditunggu dulu, monggo di on cam sebelum berakhir acara sesinya. Ready? Ready. Sis. Lagi? Slide ke berapa? Ketiga. Dan halaman terakhir. Oke, matur nuwun. Luar biasa pemateri kita. Peserta kita juga sangat luar biasa sekali. Panitia juga sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah 3 materi diskusi sudah dibahas dengan tuntas oleh para narasumber yang luar biasa hebat. Izinkan saya menyimpulkan diskusi Zoominar pada siang hari ini. Pada keberhasilan penata laksanaan ACS tergantung pada kerjasama tim, kecepatan, serta ketepatan penata laksanaan. Selain itu pula, pemahaman masyarakat, serta fasilitas emergency services yang ada juga harus sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, penata laksanaan pasien ACS di emergency mengacu pada panduan dari AHA. Rumah sakit juga harus memiliki multidisiplin tim yang berisi dokter umum, dokter emergensi, kardiolog, perawat, dan juga laboran.
untuk mengembangkan protokol tertulis sesuai guideline dan spesifik institusi itu sendiri. Untuk kesimpulan ketiga, bahwa tindak lanjut perawatan ACS sangatlah penting untuk menghindari kejadian berulang atau kambuhan. Dan ini harus tentu saja melibatkan perawatan yang terencana dengan baik saat perawatan itu beralih dari rumah sakit ke ahli jantung atau dokter umum dan atau penyedia layanan kesehatan terkait lainnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta, tamu undangan, narasumber, dan segenap panitia, serta pihak-pihak lain yang telah membantu terselenggaranya seminar keperawatan kritis pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini akan menjadi ladang amal dan memberikan keberkahan bagi kita semua, serta orang-orang di sekitar kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya Wahyunika Putranti, mohon undur diri, mohon maaf bila selama proses diskusi terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati para peserta sekalian. Sekaligus izinkan saya untuk menutup sesi diskusi pada hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan topik-topik diskusi menarik lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Sejawat Wahyuni Ika Putranti, Sarjana Keperawatan yang telah menjadi moderator dalam seminar online Update in Nursing Assessment and Management for Acute Coronary Syndrome Patient hari ini. Selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu ini, ada pembagian door prize. Nah, siapa aja nih? Masih pada penasaran ya pasti ya? Oke, bentar lagi akan kita tayangkan siapa-siapa saja yang mendapatkan door prize yang beruntung hari ini. Oke. Yang pertama, yuk. Oh, ternyata Tara ada voucher OVO nih. Berapa ya kira-kira ya? Berapa ya? Lumayan nih buat jajan. Mix you. 50.000. Ada voucher OVO 50.000. Nah, siapakah dia yang paling beruntung hari ini nih? Siapakah dia? Siapa dia? Selamat kepada Samsul Ma'rif dari RSUP Dr. Karyadi. Ada Bu Endah Kusumastuti dari RSUP Dr. Hasan Sadikin. Ada Pak Zainuddin dari RSUD Medan Pekalongan. Selamat mendapatkan voucher OVO 50.000. Yeay. Kemudian dilanjut ada, masih ada lagi nih 25.000. Lumayan, masih bisa dapat mixu juga nih. Masih. Oke. Kategori apa ya kira-kira ya? Apa nih? Oke, ternyata adalah tribun terfavorit nih, terunik. Tribun terunik. Siapakah dia? Apakah moderator dapat? Oke, siapakah dia? Tada! Ibu Rubianti. Ibu apa Bapak ya? Mohon maaf, Ibu Rubianti, ahli media keperawatan dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Selamat Ibu mendapatkan voucher 25.000 OVO. Kemudian ada lagi nih, masih ada lagi 25.000 juga nih voucher OVO. Ternyata kita banyak ini ya. Oke, apakah kategori selanjutnya? Ternyata ada registrasi pertama nih. Siapa yang kemarin registrasi pertama ya? Hayo. Yang awal-awal nih ikut nih, siapa nih? Dia adalah ada Nesnovi Hairina dari Rumah Sakit Dr. Moh Ansari Banjarmasin. Wow, jauh nih. 25.000 OVO sampai Banjarmasin nih. Oke. Masih ada lagi nggak ya? 25.000 lagi nih. Oke, ayo. Kategorinya apa ya kira-kira? Apa ya? Penanya live. Ada ya tadi ya? Ada dong. Siapa tadi? Pasti udah deg-degan nih. Iya. Selamat kepada Nurse Ervina Pudiasari dari RSUD Dr. Fauziah Birewen. Oke. Biren. Oke, selamat 25.000 OVO. Oke, apakah masih ada lagi? Masih ada lagi nggak ya? Masih dong.
kita Nggak bisa habis vouchernya. ya, ayo kategori apa lagi nih? Peserta Kategori apa terjauh lagi nih? Mbak Reni, dapat nggak itu? Iya. Ayo, ini ada kuis tapi paling cepat dan kalau bisa on cam. Oke, tanggal berapakah hari ulang tahun PPNI? Cus, yuk buka kamera kemudian buka iPhone-nya. Ayo, ada yang bisa? Aku pengen jawab tapi nggak Ada yang boleh. bisa? Aku boleh jawab ini. Ayo, ada Pak Nugroho mungkin bisa? Pak Wiwit, Pak Zainuddin tahu? 17 Yang dibuka camnya. Oke, Wiwit, Widaningsih, dah resen. Boleh dibuka Maret, tanggal berapa Ibu? 17 Maret. Oke, selamat 25.000 dapat voucher OVO. Selamat. Terima kasih. Panitia jangan lupa Panitia dicatat. jangan lupa loh. dicatat ya. Oke, nanti kita ini follow back di WhatsApp di grup ya. Oke. Masih ada lagi 25.000? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Masih ada lagi 25.000. Siapa nih yang belum dapat? Yuk. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya unik. Siapakah penyelenggara Zoom Minor kali ini? Nggak tahu kebangetan. Ayo, siapa? Buka kamera, buka suara. Resen dulu. Saya udah buka kamera, buka suara ya. Resen dulu. Resen. Gilanya. Cluenya ada di layar. Ayo. Pak Zainuddin, Den. Oh, sampai kau deh Mas Anggi. Tolong. Ayo, ini Ayo, tidak ada lagi, menerima jawaban ini ya Mbak di kolom chat ya. Harus buka kamera. Ini ada ketentuannya nih biar kita ini komunikatif. Mas Eri Setiawan. Ayo kalau berani buka kamera dong. Buka kamera. Ayo. Mbak Aneng tidak menerima di kolom chat. Halo on Ayo cam. on cam yuk. Ini di sini yang on cam ada Pak Nugroho loh. Enggak tahu, Pak. Pak Zainuddin Zain? Enggak tahu? Tahu. Oh, sudah ada yang on cam, Oke, Mbak. Sudah yang oke. on cam. Siapa ini? DPK Oke. RS Karyadi. Salah masih belum. Tetot. Masih ada, masih kurang. Lagi ada yang on cam. Itu. Di ini kita kelihatan kok. Wait. Siapa? Mbak Wiwit. Oke, Mbak Wiwit lagi yuk. Mbak Wiwit. KSK, Mm-mm. Karyadi. Rumah Sakit Karyadi. Tetot. Tinggal baca di ujung-ujung tak kasih clue ya. Di Kurang ujung-ujung. lengkap, kurang lengkap. Ya. Ya, oke. Lagi, ayo. DPK PPNI RSUP Dr. Karyadi. Siapa ini? Siapa? Mbak Alita, on Mbak cam. Alita, Ayo, ayo. on cam. Mbak Lita on cam. Kangen aku sama kau. Ayo, buka kameramu. Ayo, ini masih banyak. Ya. Lagi Ya, di ayo. jalan. Mbak Lita yuk. DPK PPNI RSUP Dr. Karyadi. Lanjutannya. Lanjutannya Kurang dikit. Kurang dikit. Ya, Sebelah apa ya? sebelah kanan ujung atas tuh, tak kasih clue Di tuh. bawah gambar Di hati. bawah gambar hati. Ayo, yang lain boleh. Mbak Lita mau usaha Lain, lagi. Bisa ngulangi, bisa diulangi. Bisa, boleh. Ayo. Tadi Monggo, siapa? monggo. Monggo, diulang Z. boleh. Zainuddin, DPK Oke, ayo. PPNI, DPK PPNI RSUP Dr. Karyadi, kelompok staf keperawatan kritis. Oke, selamat. Dapat voucher OVO 25.000. Terima Ini kasih. ya, Pak ya. Double nih Terima kasih. 50.000. Oke. Masih ada lagi nggak, Im? Mbak Wei masih ada lagi nggak? Panitia gimana nih? Masih ada nggak? Uangnya masih enggak? Ada. Ada lagi? Ada. Oh, masih ada, Mbak Wei. Masih ada. Oke. Cus, ini pertanyaan yang sangat-sangat out of the box. Apakah warna baju ketua panitia saat sambutan? Tadi Pak Sony itu pakai baju apa coba? Ayo, ada yang bisa? Apa coba? Pak Sony, tolong. Sony apa aja?
Sony pakai I. Pak Sony pakai I. Itu sudah ada clue-nya tuh Pak Sony juga sudah on cam. Sudah ditutup. Ada yang sekarang ini pakai batik. Ada yang tahu yuk, cus. Kita seru-seruan semua. Ayo on cam, on cam. Tak kenal On pakai cam. Baju batik dongker, Kak. batik Oh, dong. ada Ayu Karmila. Tapi wajahnya nggak kelihatan. Mbak Ayu, Ayu Mbak Karmila. Oh, enggak. Oke. Ayo Yuk, jawabannya. ayo. Mbak Alita lagi. Mbak Alita lagi. Oke, Mbak Alita ini ternyata fans beratnya Sony. Mas Sony ternyata. Apa Mbak Alita? Mana Mbak Alita ini? Batik PPNI. Nugroho, mohon maaf beruntung. Ayo dicoba lagi Pak, buka Coba kameranya. jawab, Bu. Oke, siap. Ayo, Mbak Masih Bea. lagi. Baju putih. Baju putih. Shanghai. Apakah benar? Oh, sorry. Tony sudah kelihatan bajunya putih. Oke, jawabannya benar, bajunya putih. Selamat dapat voucher OVO 25.000. Yeay. Yeay. Selamat. Masih ada lagi nggak Mbak Uwe? Masih ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak? Ada. Oh, ternyata ada. Ada lagi nggak? Udah habis. Oh, udah habis. Udah habis. Oke, sudah habis. Next time. Oke, nanti panitia jangan lupa yo dicatat tadi siapa aja yang dapat lumayan tuh. Ada yang 50.000, ada yang Udah 2 kali 25.000. lagi. Ada yang 2 kali. Isunya dapat 2 itu. Oke. Alhamdulillah selamat kepada pemenang door prize hari ini. Selanjutnya adalah penutup. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pertemuan seminar online hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta seluruh peserta seminar. Sekian, mari kita tutup bersama acara seminar online kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat ya Pak Sony. Selamat Pak Sony. Mas Angil. Mas Angil, terima kasih ya Mas Angil. Kok nggak on cam sih? Tadi on cam ya? Angin Kita bikin ketua lagi KSK kita. Bisnis On ya. cam. Itu on cam. Mas Angil on cam. Makasih Mas Angil. Besok bikin lagi ya. Selamat buat teman-teman semua ya. Ditunggu. Makasih Pak Ketum, Terima makasih Pak kasih. Ketum, Pak KSK. SK Kritis. Pak Ketua mau ngadain lagi kayaknya. Siap-siap.